Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahina wa ummatina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila rabbina al marhum tu'amuru Muhammad radhiyallahu tauhid syulillahi wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita lanjutkan kalam hikmah dari salah satu ulama tasawuf, yakni dari Thariqah Saziliyah, yakni Ibnu Athaillah Al-Askandari. Jadi pada kalam atau pasal yang pertama, jadi beliau mengajak atau menuntun kita untuk terus bergantung kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada amal. Walaupun banyak dalam beberapa ayat maupun hadis bahwa seorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tentunya yakni disebabkan karena amal. Jadi amal menurut beliau itu adalah ibarat kendaraan. Misalkan pada hari ini kalau kita ditanya apakah sudah pernah melakukan kemaksiatan, kesalahan atau tidak, pasti ada saja. Mulai saat bangun tidur tadi sampai sekarang bisa jadi ada kesalahan-kesalahan atau maksiat yang kita lakukan. Nah, begitu juga saat pagi tadi sampai sekarang, apa bentuk ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan. Nah, tentu pasti ada. Entah bentuk sholat atau zikir dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pun ditanya apakah kita ingin masuk ke dalam surga atau tidak, tentu pasti semuanya jawaban sama, yakni ingin masuk. Nah, yang namanya manusia tidak terlepas dari pertanyaan tadi. Artinya dalam sehari semalam kadang manusia ini melakukan kemaksiatan, kesalahan. Kadang juga yang namanya manusia ini melakukan ketaatan. Dan tentu kita melakukan sesuatu yang baik, amal soleh, tentu kita menginginkan yang namanya surga. Nah, ada dalam sebuah rumus, ya, artinya rumus kehidupan, bahwa tidak ada yang gratis kalau kita mau mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kita mau senang, kita mau bahagia, pergi berlibur. Nah, ketika mau pergi berlibur tentu ada pengorbanan di situ. Ada yang kita keluarkan, entah itu bentuk uang, tenaga, waktu dan seterusnya. Yang penting mendapatkan kesenangan tadi. Nah, sekarang kita mau mendapatkan surga. Kita mau mendapatkan kesenangan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni di negeri akhirat kelak. Nah, untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu tidak gratis. Artinya gratis di sini ada salah memahami tentang hadis Rasulullah bahwa orang masuk ke dalam surga dengan rahmat. Kalau gitu kita tunggu saja rahmat Allah. Memang betul hadis, tapi salah dalam memahami. Nah, sehingga Ibnu Athaillah ingin menuntun
cara beribadah kita. Memang betul untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di surga, di akhirat kelak, ada kendaraannya, ada yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yakni beramal soleh. Nah, sebab kita melakukan amal soleh itulah cara Allah memberikan rahmat. Karena rahmat Allah akan berikan kepada hambanya, karena hamba ini tentu melakukan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perintah atau petunjuk Allah SWT. Nah, sekarang kita melakukan amal, kita beramal soleh. Nah, ketika kita beramal soleh, maka Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa jangan jadikan amal solehmu itu sebagai suatu kewajiban untuk menyebabkan kau masuk ke dalam surga. Jangan mengandalkan amal solehmu untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam surga. Sebab kenapa? Karena amal soleh itu adalah kendaraan tadi, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, harus ada yang dikorbankan. Kalau kita mau pergi berlibur, kan uang kita keluarkan, nah fisik kita keluarkan, tenaga segala macam. Nah, kita mau sekarang mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka tentu harus ada yang kita keluarkan, entah itu bentuk uang, sedekah, atau bentuk tenaga fisik, sholat, puasa, dan seterusnya. Yang penting ada proses. Nah, amal soleh ini itu merupakan sarana, merupakan kendaraan. Nah, kalau kita anggap amal soleh ini menyebabkan atau ada jaminan kita masuk ke dalam surga, kita cek lagi yang namanya kendaraan ini. Misalnya kita mau ke Cakra, menggunakan kendaraan. Nah, ada tidak jaminan kita bisa sampai ke Cakra dengan kendaraan itu? Belum tentu. Bisa jadi mogok di tengah jalan, atau bisa jadi banyak kempes. Belum ada jaminan. Ibarat kita mau ke surga dengan jaminan, oh saya sudah beramal, belum tentu. Maka kita dituntun silakan beramal soleh, karena ini memang sebuah usaha, adalah sebuah kendaraan. Tetapi jangan jadikan kendaraan ini atau wasilah ini sebagai sesuatu yang kalau saya lakukan pasti akan saya dapatkan surga itu. Inilah kita dituntut supaya lebih banyak kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang kedua, pasal yang kedua, Ibnu Athaillah menyampaikan iradatuka at-tajrida ma iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwati al-khafiyah wa iradatukal asbaba ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatuka, kehendakmu atau keinginanmu atau kemauanmu, at-tajrida, untuk at-tajrida. Jadi at-tajrida ini salah satu istilah yang Ibnu Athaillah gunakan kepada orang-orang yang fokus dalam hal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibaratnya mengosongkan jiwa dari perkara-perkara dunia, perkara-perkara menyibukkan dalam urusan dunia, fokus kepada Allah atau beribadah. Bahasa singkatnya at-tajrid, beribadah. Iradatuka at-tajridah, keinginanmu at-tajridah untuk beribadah. Artinya beribadah di sini full ibadah. Ma'a iqamatillah, bersamaan iqamatillah, Allah menempatkan ia ke engkau. Jadi
engkau menginginkan fokus ibadah, meninggalkan dunia. Di saat yang bersamaan Allah menempatkanmu bil asbabi, di dalam makom asbab. Maksudnya makom asbab ini ada sebab akibat, atau kita artikan urusan dunia, pekerjaan. Jadi kita harus tahu istilah at-tajrid ada, yang kedua ada makom asbab. Makom tajrid maksudnya Allah menempatkan seseorang itu untuk fokus beribadah, berzikir saja, uzlah atau puasa, intinya melepaskan perkara-perkara dunia. Sedangkan makom asbab itu adalah kondisi di mana Allah menempatkan hambanya pada urusan perkara-perkara dunia, entah itu jadi pemimpin, jadi pegawai, jadi pengusaha, jadi pedagang, intinya sibuk dalam bekerja, berusaha. Nah, yang pertama ini ada kondisi di mana seseorang menginginkan ibadah terus, menginginkan fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah, menginginkan supaya dia meninggalkan urusan-urusan dunia. Tetapi Allah tempatkan dia itu di makom asbab. Artinya di makom asbab itu ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Misalkan dia seorang guru, misalkan, atau dia seorang pedagang, misalkan, atau dia seorang kepala rumah tangga. Nah, ketika dia menjadi seorang kepala rumah tangga, maka Allah tempatkan dia di makom asbab. Artinya dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya. Berarti dia harus berusaha. Atau untuk memenuhi keluarganya, memenuhi hidupnya, dia harus berusaha lewat jalur berdagang. Nah, maka ketika dia berdagang, dia sudah ditempatkan oleh Allah di makom asbab. Harus kita bedakan, mana tajrid, mana asbab. Nah, kondisi yang pertama ini ada seorang yang ingin masuk dalam dunia tajrid ibadah terus, tetapi Allah jadikan dia di makom asbab, entah jadi pedagang, entah jadi kepala rumah tangga. Nah, malah Ibnu Athaillah menyampaikan minasyahwatil khafiyah, malah itu termasuk daripada syahwat. Jadi ada syahwat, ada nafsu. Kalau syahwat itu lebih identik kepada keinginan-keinginan yang sifatnya materi, harta, apalagi wanita. Karena ada dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, perempuan, wal bani, wal qanatir, dan seterusnya yang sifatnya materi, tampak, benda, dilihat. Sedangkan nafsu itu lebih kepada sesuatu yang tidak tampak, non materi, seperti apa, misalkan egoisme, sifat-sifat yang yang tidak tampak lah gitu, Ibnu Athaillah malah menyampaikan itu termasuk syahwat khafiyah, keinginan-keinginan yang samar, keinginan-keinginan perkara-perkara yang sifatnya materi, yang sifatnya sama, padahal dia mau ibadah, bagus kan sebenarnya. Tetapi malah disebut oleh Ibnu Athaillah, malah dia termasuk zolim lah begitu. Misalkan kalau tidak dia bekerja, berusaha, maka tidak dapat uang. Kalau tidak dapat uang, nanti istrinya, anaknya mau makan apa. Tapi ternyata dia ganti, saya tidak mau bekerja, saya mau fokus ibadah, masjid lain misal, baca Quran, ngapal Quran, wirid luar biasa. Nah, tinggalan senina anak, padahal Allah tempatkan dia di makom asbab. Nah, inilah yang disebut oleh Ibnu Athaillah, itu namanya syahwat khafiyah,
keinginan-keinginan terhadap perkara-perkara dunia yang sifatnya sama. Makanya apapun seperti yang minggu kemarin sudah saya sampaikan, ya, pemikiran dari Ibnu Athaillah ini tidak mewajibkan murid-muridnya itu untuk uslah berzikir terus, beribadah terus, tanpa melakukan hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita sebagai. Tetapi beliau tegaskan, silahkan jadi pedagang, silahkan jadi apapun, karena itu makommu, karena itu Allah tempatkan engkau di situ. Tetapi masukkan nilai-nilai tasawuf di situ, masukkan nilai-nilai akhlak di situ. Ayo pesan. Wa iradatuka, dan keinginanmu, al asbaba, akan makom asbab. Harus kita bedakan tadi. Kalau yang tadi itu menginginkan makom tajrid, tapi Allah tempatkan dia di makom asbab. Disebut sebagai syahwat khafiyah. Nah, yang selanjutnya ini, engkau menginginkan asbab, makom asbab. Artinya ingin jadi berusaha, misalkan ingin jadi pemimpin, intinya yang berhubungan dengan orang lain. Ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, bersamaan dengan kondisi itu Allah tempatkan engkau fit tajrid, di makom tajrid, makom yang memang fokus untuk ibadah. Misalkan ada orang yang tidak menikah, senina nade, anak nade, tugas jok umat nade, apa pun, dia di situ ditempatkan oleh Allah makom tajrid. Nah, saat itu Allah tempatkan dia di makom tajrid, akan tetapi dia ingin untuk asbab, misalkan. Maka ini yang disebut inhitatun, kejatuhan, jatuh, minal himmatil aliyah, daripada cita-cita yang tinggi. Jadi kalau tidak ada kerjaan, tidak ada, misalnya uang ada ngalir terus misal, tapi tidak ada kesibukan-kesibukan yang lain, maka Allah ingin tempatkan dia itu sebenarnya di makom tajrid, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kita tidak bisa mungkin khusus ibadah saja atau usaha saja. Misalnya kita jadi santri, Allah tempatkan kita di makom tajrid, artinya ibadah, ngaji, mulai bangun tidur, sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji, setelah ngaji apalagi sekolah, selesai sekolah sembahyang, selesai sembahyang istirahat, terus nanti ngaji. Ini makom tajrid. Maka Allah tempatkan kalian itu di makom ini, maka lanjutkan, laksanakan. Jangan masuk ke makom asbab, begawian, apa yang lalu itu kepek, misal berusaha. Sama seperti ada teman kuliah dari Cina, rata-rata yang terkenal Cina ini pengusaha. Nah, semua yang belajar di kampus jamiah atau Islamiyah, nah semua yang kesana itu menuntut ilmu itu, kisahnya saja bisa tolib. Apa kan tolib? Pelajar. Nah, kalau sudah bisa pelajar, maka tugasnya belajar. Nah, ada mahasiswa, khususnya mahasiswa Cina rata-rata, di samping belajar malah dia cari usaha keluar. Nah, malah tertinggal ketinggalan belajar, jarang masuk. Nah, sempat ketahuan bekerja di luar, akhirnya langsung dikasih tiket gratis pulang. Kenapa? Karena memang dia datang ke sini tujuannya untuk makom belajar, tetapi malah mencari usaha sehingga dikeluarkan saja. Seperti dan tentu kita di makom ini kita laksanakan.
Tapi seandainya kalian misalkan jadi santri, belajar untuk ibadah saja, tidak boleh berusaha atau tidak menerik dulu, misalkan. Nah, tapi ingin ke arah sana, ini yang disebut inhitatun, ya, jatuh minal himmatil aliyah, dari cita-cita yang tinggi. Kalau himmah itu cita-cita yang tinggi, ya. Nah, dan tentu cita-cita ada berarti cita-cita yang rendah. Ini kebalikan. Kalau syahwat, keinginan yang sifatnya rendah, sedangkan himmah keinginan yang tinggi. Makanya tentu para nabi Allah, kalau meminta itu tidak pernah meminta harta, tidak pernah meminta sesuatu yang sifatnya materi. Karena apa? Karena dia tahu bahwa harta, materi, wanita, jabatan, segala macam itu adalah keinginan yang sifatnya rendah. Maka tentu kita harus bercita-cita mendapatkan keinginan yang tinggi, ya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan-pesan untayan dari Ibnu Athaillah al-Askandari. Dan tentu kita harus memanfaatkan. Nah, sekarang kita berada di posisi apa? Apakah di makom tajrid atau apakah kita di makom asbab? Entah di makom tajrid atau di makom asbab, tentu tetap kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Nah, ini yang sekarang kita ingin atur-atur Allah. Allah merintahkan kita ibadah, sholat, segala macam, kita atur Allah. Ini bisa sembahyang Allah. Ini kan yang enak sekarang. Sampai sekarang paham-paham ini sudah mulai masuk ke setiap daerah. Jadi barusan saya ke wilayah Lombok Utara di Tanjung, ada juga yang masuk-masuk, ya, hati-hati maybe, ya, setiap gubuk ataupun setiap tempat, ya. Jadi kita paham Sunni, paham ahli sunnah wal jamaah ini, ya, dihadang oleh banyak aliran-aliran. Nah, yang diserbu, ya, kepada orang awam ini, ya, aliran-aliran yang ini, yang malas ibadah, terus nanti ada datang guru mengklaim dirinya dapat ilmu dari ini, ya, entah pada lewat mimpi misalkan. Padahal dia jelas apakah mimpinya ini ketemu dengan alim tertentu atau alim aja alias setan misalkan. Karena setan juga bisa, ya, memberikan apa istilahnya iming-iming lewat mimpi kalau jalurnya saja. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani saja, Sultanul Aulia, tetap juga beliau tidak lepas dari gangguan yang namanya setan. Apalagi sekelas orang-orang yang memang belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Maka tentu, ya, lewat kita belajar yang punya referensinya, ya, ada ibarahnya, ini kitabnya, ini ulamanya ini jelas punya guru-guru sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sering saya sampaikan, harus ada sanadnya, ya. Nah, sekarang banyak guru-guru, khususnya guru-guru tasawuf, ya, atau tarekat, pertama sanadnya tidak ada, ya. Terus ilmu yang dia peroleh belum tentu dari guru yang memang punya sanad. Nah, sehingga apa yang terjadi? Menyimpang, keluar dari aturan agama, artinya keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita dari sisi tasawufnya itu mengikuti Imam Al-Ghazali, mengikuti Bahauddin An-Naqsyabandi. Kenapa? Karena mereka inilah di dalam, ya, mengambil sebuah hukum pengalaman dalam hal tasawuf itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Inilah beberapa yang harus kita pahami, harus kita kuasai, ya. Memang dalam hal segala macam pasti ada terjadi perbedaan pendapat, ya. Dan perbedaan pendapat ini rata-rata itu di hukum yang sifatnya dalilnya zoni,
bukan qot'i. Kalau qot'i itu sudah jelas, aqimis sholat 5 waktu sudah wajib, terus puasa Ramadan wajib dan seterusnya. Nah, ada perkara-perkara yang sifat zoni. Nah, ini yang terjadi perbedaan. Termasuk dalam sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai alat untuk menyudutkan paham kita. Kita sering melakukan ritual, apalagi sebentar lagi Maulid ini ada kitab Zikroyat wa Munasabah, karya daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Beliau salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat mendukung dengan beberapa dalil-dalil yang beliau kutip dari Quran ataupun dari sunnah terkait dengan amaliyah yang sering kita laksanakan yang dianggap sesat. Jadi mereka hadisnya pasti yang dipakai itu adalah kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Wa kullu dolalah finnar. Dan setiap yang sesat masuk ke dalam neraka. Terus yang kedua, dari hadis yang tadi, sehingga mereka mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sudah sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Dia ambil hadis dari hadis tadi yang sifatnya umum tadi. Sehingga katanya bid'ah itu tidak bisa dibagi. Kalau kita kan membagi dengan bid'ah hasanah, ini kok bid'ah dibagi-bagi. Kalau mereka katakan bid'ah itu tidak dibagi. Tetapi ketika kita katakan, kalau begitu semua perkara yang tidak ada pada masa Nabi itu bid'ah, maka kalau mau makan jangan pakai sendok misalnya. Atau kalau mau haji jangan pakai pesawat, silakan pakai onta. Kalau kita berikan mereka itu contoh seperti itu, maka mereka berkata, itu kan perkara dunia, itu bid'ah yang sifatnya dunia. Berarti mereka bagi juga, ada bid'ah dunia, ada bid'ah agama. Nah, bid'ah yang dunia ini silahkan, karena itu adalah urusan kalian, lebih paham dari begitu kata. Sedangkan perkara agama, bid'ah dari sisi agama, itu baru sesat. Tapi ujung-ujungnya tetap dibagi. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhir. Padahal tadi semua bid'ah itu sesat. Maka perlu kita pahami juga, ada hadis mengatakan man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu bahwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan dari urusan kami, artinya sesuatu yang bukan dari unsur agama kami, maka raddun tertolak. Nah, sekarang yang sebagian paham itu menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bid'ah, bukan dari agama, padahal itu bagian dari agama. Misalkan contoh, ketika kita mengadakan acara tahlilan, kapan? Malam Jumat. Mereka anggap ini adalah perkara baru, tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Padahal itu juga bagian daripada agama. Kalau kita bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada perintahnya atau tidak? Ada. Nah, masalah kapan kita harus zikir? Bebas. Ya allazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Atau dalam ayat yang lain, allazina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Entah saat berdiri, entah saat duduk, atau saat dia berbaring, silahkan berzikir. Nah, zikir yang paling afdal yakni kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika kita tahlil berzikir, kapan? Kita manfaatkan malam Jumat. Nah, malam Jumat ini pun ada dalilnya. Apa dalilnya? Afdalul layali lailatul Jumat. Sepaling utama malam adalah malam Jumat. Di mana? Di masjid. Nah, di masjid ini pun ada betul. Suruh sering-sering ke masjid, i'tikaf. Lalu dari sudut mana ibadah ini tidak ada pada masa Rasul, tidak menjadi bagian dari agama? Semua bagian dari agama. Ngaji, apalagi di masjid, baca ayat Quran dan seterusnya.
Ini sebenarnya salah di dalam memahami teks hadis. Artinya dalam memahami hadis ini beda-beda. Nah, karena perbedaan ini atas dasar perbedaan cara berpikir, perbedaan latar belakang keilmuan. Nah, karena ini adalah sifatnya zoni, maka bisa kemungkinan salah, bisa kemungkinan juga benar. Tapi ada fikih dakwah di situ yang harus kita praktekkan, ya. Jangan sampai kita mengkafirkan. Ya. Yang lucu kan tidak masuk akal ketika ada orang kafir 50 tahun dia kafir. Nah, saat umur 50 tahun gara-gara dia baca la ilaha illallah maka dia masuk Islam, dan dosa-dosanya selama kafir itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak baca istighfar, dengan sebab la ilaha illallah itu dia resmi masuk Islam, diampuni dosa-dosanya. Nah, yang lucu ketika ada orang Islam membaca kalimat la ilaha illallah gara-gara ia bareng cari. Nah, gara-gara itu dianggap kafir. Ini kan lucu, tidak masuk akal. Apa yang salah? Nah, yang salah adalah menganggap diri mereka paling. Masalah mana yang benar, itu hukum yang tertinggi, hakim yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mana yang benar, mana yang tidak, wallahu a'lam. Yang penting kita sudah ada tempat bersandar atau tepegan. Makanya pada kesempatan yang bersamaan, ya, sebagai dalil kita juga untuk mengetahui khusus dalam bab maulid, ya, belum bab-bab yang lain. Bab maulid saya bacakan sedikit nanti, ya. Ada 21 alasan yang dikutip oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, dalam dalil-dalil seputar maulid. Kenapa kita maulid, ya, yang dianggap sesat atau yang dianggap bidah oleh sebagian kelompok. Nah, ini jadi tidak hanya kita belajar ini, mumpung momentum maulid, ya, kita baca beberapa dalil sedikit, ya, besok malam juga sedikit sebagai bentuk kita menambah referensi dalam dalil-dalil, ya. Insya Allah nanti kita kopikan, ya, sekitar 3 lembar, ya. Satu, 2, 3, 4 lembar bola balik. Nah, ini khusus dalam hal maulid, ya. Nah, misalnya contohnya ini dalil-dalil adillatu jawazil ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil seputar kebolehan dalam merayakan maulid Nabi. Nah, apa yang pertama? Annal ihtifala bil maulidin Nabi asy-syarifi ta'birun anil farhi was sururi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seorang merayakan maulid Nabi itu merupakan ungkapan ekspresi kebahagiaan. Kenapa kita merayakan maulid Nabi? Karena ada dasar kita senang, bahagia, ungkapan syukur dengan lahirnya Rasulullah. Kita mendapatkan nikmat keturunan, ya, dan lain sebagainya, itu senang luar biasa sampai kita berbagi, bersedekah dan seterusnya, ya. Nah, ini apalagi ya. Nah, dengan adanya bahagia saat lahirnya Nabi, ya, ternyata waqad intafa'a bihil kafir, bermanfaat bahagianya itu, ya, al-kafir, orang kafir. Ternyata orang kafir pun bisa mendapatkan manfaat daripada kebahagiaan saat Nabi Muhammad SAW lahir. Faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffifu an Abi Lahabin kulla yaumil isnain bisababi atqihi li Suwaibah jariyatuhu lama basyarathu bi wiladatil Mustafa. Nah, contoh tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari, ya.
Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kumpulan kitab Sahih Al-Bukhari ini kumpulan beberapa hadis yang sahih ya sekitar 4.000 dan diulang sampai menjadi 7.000 sekian. Nah, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Abu Lahab pada hari Senin diringankan siksanya. Kok bisa diringankan siksanya? Karena saat Rasulullah SAW lahir, ada budaknya bernama Suwaibah memberitahukan bahwa keponakanmu lahir. Karena Abu Lahab ini bersaudara dengan Abu Thalib, Abdullah bersaudara dengan Abu Lahab. Abdullah dan Abu Lahab ini bapaknya bernama Abdul Muttalib. Abu Thalib, Abu Lahab, Abdullah, itu satu saudara. Nah, Abdullah bapaknya baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasul lahir, maka Suwaibah ini budak daripada Abu Lahab memberitahukan bahwa, wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir. Dengan informasi ini dia luar biasa senangnya. Nah, sebab itulah Abu Lahab mendapatkan keringanan saat hari Senin. Sehingga wa yaqulu fi zalika al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Damsyiki. Imam Hafiz Syamsuddin Muhammad Ad-Damsyiki beliau berkata, "Idza kana hadza kafiran," apabila ada Abu Lahab ini adalah seorang yang kafir, akan tetapi dia diringankan dosanya oleh Allah SWT dengan sebab bahagia dengan lahirnya Nabi. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah SAW beriman, senang dengan lahirnya Nabi, segera jadi terampuni dosa, segera jadi mau rahmat, diringankan azab oleh Allah. Ini sekedar senang saja, sekedar senang saja. Abu Lahab ini harusnya diringan, padahal dia kafir. Apalagi kita, ini kata Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Damsyiki. Ini alasan atau dalil yang pertama dalam kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu. Asalnya yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'zimu yauma maulidih. Ternyata baginda Rasulullah SAW memuliakan hari kelahirannya. Nabi juga memuliakan hari kelahirannya. Wa yashkurullaha ta'ala fihi ala ni'matihil kubra alaih. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam harinya, hari di mana beliau dilahirkan, ala ni'matihi al-kubra, atas nikmat yang sangat agung. Wa tafadduhu alaihi bil wujudi li hadzal wujud. Ista'ida bihi kulla mawjud wa kana yu'abbiru an zalika ta'zim bisyam. Dan Rasul ketika memuliakan hari kelahirannya, beliau berpuasa. Itu bentuk mengagungkan hari lahirnya beliau. Kama ja'a fil hadisi, sebagaimana datang di dalam keterangan hadis dari Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu su'ila an saumi yaumil isnain. Jadi Nabi pernah ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Jadi jawaban Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya anzala alayya. Pada hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin itu pun juga aku diwafatkan atau aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Senin itu merupakan hari di mana baginda Rasulullah SAW lahir. Hari Senin adalah hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, sebagai bentuk memuliakan hari kelahirannya, beliau berpuasa. Ini salah satu dalil kenapa hari Senin itu ada puasa. Wa hadza fi ma'na al-ihtifal. Rawahul Imam Muslim, meriwayatkan oleh Imam Muslim fi Sahih fi kitab Isyam
Nah, ini tersebut di dalam kitab Sahih Muslim khusus bab as-siyam. Jadi disebut juga di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Wa hadza fi ma'na al-ihtifal, ini pun juga salah satu daripada makna merayakan, ya. Illa anna surata mukhtalifah, ya. Walaupun di situ bentuknya berbeda-beda, walakinnal makna mawjudun, tetapi maknanya sama, entah dengan puasa atau entah dengan makan-makan, ya, bersedekah, tapi intinya sama. Sawa'un kana zalika bi siyamin aw it'ami ta'amin aw ijtima'i ala zikrin aw salati ala nabi sallallahu aw sima'i syama'ilihi asyarifah. Entah bentuknya puasa ataupun berikan makan atau berkumpul berzikir bersolawat kepada Nabi atau mendengar kisah-kisah perjalanan Nabi sallallahu. Itu pun juga bagian daripada apa? Mengagungkan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi intinya Nabi pernah maulid. Kok bisa maulid Nabi? Ya, beliau maulid, mengadakan maulidnya, merayakan maulidnya, hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Nah, kita tergantung tempat, tergantung kebiasaan. Ya, bisa makan, berbagi sedekah atau berzikir, bersolawat dan seterusnya. Yang penting itu bagian dari agama. Ayat ketiga, annal farha bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril qur'ani min qoulihi ta'ala. Ini dalil yang ketiga. Kenapa kita merayakan maulid? Ya. Bahwasanya al-farha bihi, kebahagiaan, kesenangan dengan lahirnya Rasulullah SAW, matlubun, itu merupakan perintah, artinya dituntut, bi amril Quran, di dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah, pemberian Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika, maka hendaklah, dengan sebab yang tadi, falyafrahu, maka hendaklah berbahagia. Jadi Allah merintahkan berbahagialah ketika Allah memberikan kelebihan, kenikmatan, rahmat kepadamu. Ya. Fallahu ta'ala amarona an nafriha birrahmah. Allah memerintahkan kita untuk berbahagia, untuk senang, ya, dengan sebab rahmat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamur rahmah, sedangkan Nabi adalah sesuatu yang paling besar rahmat. Nabi adalah manusia yang yang merupakan rahmat paling besar, paling tinggi. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini dalilnya. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, ya, illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah, ini yang tidak mereka kaji dalami ayat-ayat ini, sehingga kalau sudah Nabi tidak pernah maulid seperti saat sekarang ini yang kita lakukan, maka itu sudah tidak boleh. Yang terakhir, sambil besok kita lanjutkan sedikit-sedikit, yang penting kita tahu, ya,